Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Jalan hidup dan mati setengah primordial Lo-Feng mengejar tubuh yang sangat besar, menjadikan sistem kesadaran pikiran sebagai bagian penting dari jalan hidup dan mati setengah primordial. Dari sekian banyak garis keturunan primordial dapat dilihat, bahkan makhluk primordial tingkat rendah yang lahir secara alami pun tidak memiliki sistem kesadaran pikiran yang lengkap. Di antara makhluk primordial tingkat tinggi, hanya mereka yang berukuran sangat besar yang akan memiliki sistem ini. Sistem ini sangat luas dan kompleks, lebih sulit dipahami daripada satu garis keturunan primordial tingkat tinggi. Dengan kemampuan pemahaman Lo-Feng, dibutuhkan lebih dari 5.000 era baginya untuk menciptakan sistem kesadaran pikiran yang sesuai untuk dirinya, bahkan dengan bantuan harta karun pendukung. Perlu dicatat bahwa Lo-Feng baru berkultivasi di Am Suci 9 Sungai selama lebih dari 2000 era. Sistem kesadaran pikiranku setelah mencapai tahap ini telah memungkinkan kehendak spiritualku untuk terbebas dari sangkar jalinan. Namun, sistem kesadaran pikiran masih memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Jika aku ingin mengendalikan tubuh daging primordial tingkat dunia yang lebih besar atau tubuh tingkat penguasa, tuntutan pada sistem kesadaran pikiran hanya akan menjadi lebih tinggi. Lo-Feng memahami poin ini. Di bawah sangkar jalinan, sistem kesadaran pikiran ini dapat disebut sempurna. Namun di luar sangkar, sistem kesadaran pikiran ini masih belum matang. Dalam sekejap pikiran, Lo-Feng mengendalikan sepenuhnya setiap kekuatan dalam tubuh dagingnya yang sangat besar itu. Vitalitasnya menjadi semakin menakutkan. 3,2% kekuatan yang padam menjadi pulih dengan cepat. Lalu cedera ringan ini sepenuhnya pulih dalam sekejap mata. Pulih hingga cadangan energi 1,2 miliar kali lipat. Kondisi ini adalah kondisi kesempurnaan tubuh jasmaninya. Kontrolku atas tubuhku telah mencapai tingkat yang luar biasa, pikir Lo-Feng. Selama konsumsi energi tubuh tidak melebihi 30%, tubuh dapat pulih dalam beberapa tarikan napas. Lo-Feng sendiri agak takjub. Tubuh Dao hidup dan mati yang berfokus pada kehidupan dikombinasikan dengan sistem kesadaran pikiran memiliki vitalitas yang sangat menakutkan. Jalan yang aku tempuh adalah jalan yang benar. Untuk menghabisi musuh, seseorang harus memastikan kelangsungan hidupnya sendiri terlebih dahulu. Musuh tidak bisa melukaiku. Aku bisa melepaskan kekuatan tubuhku yang besar, menghancurkan musuh tanpa ampun. Bahkan setelah menyaksikan misteri kehancuran tertinggi yang terkandung dalam pedang pemecah langit, Lo-Feng tetap tidak terpengaruh. Sehebat apapun kehancurannya, tetap saja untuk memastikan keselamatan jiwa, nyawa tentu lebih penting daripada kehancuran. Tahanan primordial melayang di udara. Nyala api keemasan samar membakar permukaan lautan darah. Tetapi wajah tahanan primordial sedikit berubah, tampak agak bingung menunduk. Bagaimana ini mungkin? Tahanan primordial dapat merasakan kekuatannya dimurnikan seketika. Itu adalah kekuatan yang sama keluar dari sangkar jalinan. Lautan darah yang tadinya luas dan tak berujung seketika menyatu dan berubah lagi menjadi seorang pria berpakaian hitam dan berambut hitam. Sebelumnya, Lo-Feng menggunakan formasi laut darah untuk menghadapi musuh karena dengan cadangan energi 1,2 miliar kali lipat,
berat, dia tidak dapat sepenuhnya mengerahkan sebagian besar kekuatannya. Hanya dengan bantuan formasi tersebut, kekuatannya dapat dikerahkan dengan lebih baik. Namun sekarang, dia bisa mengendalikan setiap unit kehidupan dengan sempurna. Semua kekuatan didorong oleh kehendaknya. Formasi itu tidak diperlukan lagi. Sistem kesadaran pikirannya adalah formasi yang paling sempurna, mengendalikan setiap kekuatan dengan sempurna. Wahai tahanan primordial, aku seharusnya berterima kasih padamu karena telah mengizinkanku melangkah maju. Lo Feng menatapnya. Dia sudah sampai tahap ini. Tahanan primordial itu menatap Lo Feng dengan sinis. Tidak peduli bagaimana kau menerobos, kau tetap belum bisa keluar dari sangkar jalinan ini. Di hadapanku, kau tetap tak berdaya. Lo Feng mengulurkan tangannya, dan di tangannya muncul tungku pil. Lo Feng memegang salah satu kaki tungku pil tersebut. Tungku pil ini dapat memurnikan musuh, dan juga dapat digunakan untuk menghancurkan musuh. Ini adalah sifat yang melekat pada misteri yang terkandung di dalam tungku pil tersebut. Lo Feng merasa bahwa tungku pil itu memang merupakan senjata yang paling cocok untuk tubuh fisiknya saat ini. Dasar konyol, sang tahanan primordial mencibir. Bahkan sekedar menguasai sedikit kekuatan primordial tingkat tinggi pun merupakan perbedaan kualitatif. Tahanan primordial itu seketika berubah menjadi kobaran api emas, melesat langsung ke arah Lo Feng. Lo Feng memegang tungku pil, tiba-tiba menghantam ke arah tahanan primordial. Tubuh dengan cadangan energi 1,2 miliar kali lipat. Pada saat ini, semua kekuatan menyatu sempurna. Misteri pola rahasia tungku pil beroperasi. Saat Lo Feng mengayunkan tungku pil, langit dan bumi serta ruang serta waktu semuanya terkoyak dan terdistorsi, seolah-olah menciptakan langit dan bumi. Tungku pil itu sangat besar, menghantam ke arah tahanan primordial. Tahanan primordial itu dengan jijik tidak menghindar, menebas dengan marah menggunakan 8 lengannya. Di bawah benturan yang mengerikan ini, ekspresi tahanan primordial berubah. Merasakan kekuatan hantaman tungku ini benar-benar menekannya. Tungku pil itu menghancurkan 8 lengannya, lalu menghantam kepalanya. Perlu diketahui, terakhir kali saat berbenturan keras dengan Lo Feng, telapak tangan Lo Feng hancur, lengannya putus, keunggulannya sangat signifikan. Namun kini, situasinya benar-benar berbalik. Lo Feng justru memiliki keunggulan yang sangat besar. Dengan hantaman itu, tahanan primordial jatuh dengan keras ke tanah. Bumi tiba-tiba bergetar, beriak seperti air di hamparan luas yang tak berujung, membuat lebih dari 1000 kultivator yang menyaksikan dari jauh ketakutan dan segera mundur lebih jauh. Kekuatannya telah meningkat pesat. Kekuatannya terasa beberapa puluh kali lebih kuat. Tahanan primordial itu jatuh ke dalam lubang yang dalam di tanah. Dia masih agak tak percaya. Hidup di dalam sangkar jalinan, bagaimana mungkin bisa sekuat ini? Dibandingkan sebelumnya, cadangan energi terkendali Lo Feng meningkat sekitar 10 kali lipat. Pada saat yang sama, setelah jalan hidup dan mati sepenuhnya disempurnakan dengan kehendak spiritual yang keluar dari sangkar jalinan, kekuatan yang dilepaskan oleh pola rahasia tungku pil juga melonjak lagi. Kekuatan secara keseluruhan murni dari segi tenaga memang meningkat beberapa puluh kali lipat. Tahanan primordial mampu menggunakan kekuatan primordial tingkat tinggi, tetapi hanya memiliki sedikit penguasaan. Namun, dalam kondisi Lo Feng saat ini, dia sepenuhnya berhasil menekan tahanan primordial.
primordial. Lo Feng melangkah menembus celah di langit dan bumi menuju ke hadapan tahanan primordial, sekali lagi mengangkat tungkupil dan menghantamkannya ke bawah. Dentuman dahsyat bergema tanpa henti. Setiap hantaman terasa seperti proses penciptaan langit dan bumi, menghantam batas realitas itu sendiri. Para kultivator yang menyaksikan dari kejauhan hanya mampu melihat bumi luas bergetar berulang kali. Di pusat pertempuran, satu-satunya sosok yang terlihat hanyalah Lo Feng. Dia mengamuk, menghantam tanpa ampun, sementara tawanan lava sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mampu membalas. Raja Taois 9 Naga dan Kaisar Dewa Jike mengendalikan perahu terbang mereka. Perahu itu mampu menembus kehampaan dalam jarak pendek dan kini melaju pada kecepatan maksimum. Tak lama kemudian, mereka tiba di medan pertempuran. Begitu sampai, pemandangan yang tersaji membuat napas mereka tercekat. Lo Feng menggenggam tungkupil di tangannya, menghantam tawanan lava itu dengan keganasan tak terkatakan. Raja Taois 9 Naga dan Kaisar Dewa Jike menyaksikan setiap pukulan Lo Feng. Ruang dan waktu di sekitarnya terpelintir lalu runtuh sepenuhnya. Bumi tak berujung berguncang dan bergelombang, membuat wajah mereka berdua sedikit memucat. Ini adalah alam suci kegelapan, tempat di mana ruang waktu sangat stabil. Namun di hadapan kekuatan Lo Feng saat ini, bahkan langit dan bumi tampak rapuh, seolah bisa hancur kapan saja. Apakah Kaisar Dewa Lo Feng telah menjadi makhluk primordial tingkat tinggi? Jika tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, mengapa aku merasa jika aku menyentuhnya, aku akan lenyap begitu saja? Aku juga tidak tahu, jawab Raja Taois 9 Naga dengan ekspresi bingung. Di langit, dua sosok lain juga menyaksikan pertempuran itu dengan mata terbelalak. Tahanan itu sama sekali tidak mampu melawan, ucap wanita berjubah merah dengan suara lembut. Ia akan dipukuli sampai mati. Kehidupan di dalam sangkar jalinan ini benar-benar mampu menghabisi tahanan primordial yang masih bisa mengerahkan sebagian kekuatan primordial tingkat tinggi. Pria berambut perak itu merasa hatinya bergetar. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku tak akan pernah mempercayainya. Yi Feiya mengangguk pelan. Konon makhluk primordial tingkat tinggi biasa tak mungkin memiliki kekuatan primordial tingkat tinggi, walau sedikit. Namun apa yang dilakukan Lo Feng, aku belum pernah mendengarnya. Mereka belum pernah mendengar adanya kultivator di dalam sangkar yang bisa mencapai tingkat semengerikan seperti ini. Tahanan itu sudah mati. Lo Feng sama sekali tidak menahan diri. Yi Feiya terkekeh pelan. Ayo kita temui Lo Feng. Lo Feng menghembuskan napas panjang, merasa segar luar biasa terhadap tawanan itu. Lo Feng memang tak berniat menangkapnya hidup-hidup. Ia bisa dengan mudah memperoleh dan memahami garis keturunan primordial tingkat tinggi yang cocok dengannya sendiri. Tahanan seperti itu lebih baik dipulangkan selamanya. Terlebih lagi, terhadap camp kehidupan primordial bawaan yang bermusuhan, Lo Feng tak memiliki belas kasihan maupun minat untuk menyiksa. Menghabisi secara langsung adalah pilihan terbaik. Ia sama sekali tak menyadari bahwa pemandangan barusan telah benar-benar mengintimidasi lebih dari 1000 kultivator di kejauhan, termasuk Raja Taois 9 Naga dan Kaisar Dewa Jike yang baru saja tiba. Lo Feng melirik sekeliling. Ketika melihat kedua sosok itu, ia tersenyum dan mengangguk riang. Selamat, Lo Feng. Raja Taois 9 Naga dan Kaisar Dewa Jike berbicara hampir bersamaan. Meski mereka belum memahami dengan pasti kondisi Lo Feng saat ini, satu hal tak perlu diragukan, ia telah menembus batasnya. Sebelum Lo Feng sempat berbincang lebih jauh, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah.
dua sosok turun dari langit bersamaan, seorang pria berambut dan beralis perak, serta seorang wanita berjubah merah menyala. Aura mereka luas dan dahsyat, membagikan samudera tak bertepi. Jika tawanan lava hanya memiliki secuil kekuatan primordial tingkat tinggi, maka kekuatan primordial milik dua sosok ini benar-benar terasa tak terbatas. Lo Feng terkejut dalam hati. Saya Ciuge, saya Yi Feiya. Keduanya mendarat dan tersenyum, memperkenalkan diri dengan sikap ramah. Kami adalah penjaga alam suci kegelapan, jelas Ciuge. Salam kepada para penjaga. Lo Feng memberi hormat dengan sangat sopan. Yi Feiya tersenyum lembut. Kami telah mengamati saudara Lo Feng cukup lama. Hari ini, akhirnya Anda menembus batas dan meraih dao setengah primordial kehidupan dan kematian. Selamat, Lo Feng, tambah Ciuge. Lo Feng sedikit terkejut. Ternyata kedua penjaga mengetahui bahwa aku mengkultivasikan dao hidup dan mati. Ciuge mengangguk. Terakhir kali Anda bertarung dengan Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan yang lain, kami telah melapor kepada Tuan. Bahkan beliau pernah turun langsung ke alam suci kegelapan untuk mengamati Anda. Hanya saja saat itu, dao hidup dan mati Anda belum sempurna, maka hubungan belum bisa terjalin. Lo Feng bertanya, siapa Tuan yang kalian sebutkan? Ciuge menjelaskan tanpa menutup-nutupi. Wilayah awal kelompok dunia kegelapan termasuk alam suci kegelapan diciptakan oleh senior jin. Setelah para tuan baru lahir, wilayah kultivator pun digambar ulang dan tempat ini kini berada di bawah wilayah senior Yuan. Setiap kelahiran seorang tuan akan menggambar ulang wilayah dunia, tambah Yi Feiya. Kami telah melaporkan terobosanmu. Tak lama lagi, senior Yuan sendiri akan datang untuk menghubungimu. Ayo ke aula primordial, kata Ciuge. Senior Yuan biasanya turun di sana. Lo Feng mengangguk. Ia melambaikan tangan, menyingkirkan sisa tubuh tawanan lava. Ciuge dan Yi Feiya saling berpandangan. Di dalam sangkar saja Lo Feng sudah sedemikian menakutkan. Jika suatu hari ia benar-benar melompat keluar, akibatnya sulit dibayangkan. Suara mendesing terdengar. Dalam sekejap mereka membawa Lo Feng menempuh jarak tak terukur kembali ke aula primordial yang megah. Setelah hidangan disajikan, Ciuge dan Yi Feiya bersikap sangat rendah hati, memperlakukan Lo Feng sebagai rekan setara. Sejak Anda tiba di alam suci kegelapan, kami telah mengawasimu, ujar Ciuge sambil tersenyum. Kami melihat fondasimu sangat dalam, maka kami sengaja membebaskan seorang tahanan untuk sedikit membantumu. Jadi kalianlah yang membantuku. Lo Feng terkejut sekaligus bersyukur. Tanpa kalian, entah berapa lama aku harus menunggu terobosan ini. Dengan bakatmu, itu hanya masalah waktu, kata Yi Feiya dengan lembut. Potensimu jauh melampaui kami. Aku telah mencapai dao setengah primordial hidup dan mati, ujar Lo Feng. Namun aku masih belum tahu jalan berikutnya. Kami tak layak membimbingmu, jawab Ciuge jujur. Tunggulah saat sang tuan datang menghubungimu. Jalan itu akan terbuka dengan sendirinya. Mereka tahu jalan Lo Feng tak boleh dibatasi oleh saran mereka. Tiba-tiba, Ciuge dan Yi Feiya merasakan kehadiran agung mendekat. Fluktuasi tak bentuk muncul, menyerupai denyut sumber asal dunia. Perlahan, fluktuasi itu menjelma menjadi seorang lelaki tua. Lo Feng langsung memberi hormat. Ciuge dan Yi Feiya menunduk dalam-dalam. Lelaki tua itu menatap Lo Feng tersenyum penuh kepuasan.